Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi sama saya Rizka Yuning Tias, nomor absen 28 di Podak Podcast Dadakan. Di sini saya bersama dengan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atea Nindya Ramadhani dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Kinadi Yui Anindita, absen 19. Oke, di sini kita akan membahas tentang sejarah yang bertemakan corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa prakarsa Indonesia. Yang pertama itu ada budaya Paleolitik. Nah, zaman yang disebut sebagai zaman batu tua ini atau Paleolitikum. Paleolitikum itu berasal dari bahasa Yunani loh, yang berarti purba atau litolis, yang artinya kapan sih zaman batu itu? Nah, masanya diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Diketahui adanya manusia purba karena ditemukannya tulang belulang manusia purba seperti contoh Homo erectus. Nah, di Indonesia pada masa ini hidup manusia purba sejenis Meganthropus dan Homo yang diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli paleontologi Belanda, diantaranya Eugen Dubois. Nah, Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Kemudian pada zaman ini, makanan manusia purba bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu. Jadi, berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup. Nah, sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens bersifat nomaden. Itu nomaden atau berpindah-pindah. Nah, ada juga loh hasil-hasil budaya pada zaman itu seperti kapak pembinas, kemudian itu jenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Kemudian ada alat serpi atau fleques. Nah, ditemukannya itu pada tahun 1934 oleh von Koenigswald. Nah, terus yang terakhir itu ada alat tulang. Nah, yang kedua itu ada budaya Mesolitik. Kapan sih budaya Mesolitik itu ada? Budaya Mesolitik itu ada pada 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau pada masa Holocene. Adapun manusia purba, pendukung zaman ini adalah jenis Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya mengalami perkembangan. Perkembangan otak tidak terlepas dari kondisi alam pada masa ini yang sudah lebih stabil. Itulah sebabnya kekhasan zaman ini dibandingkan dengan periode sebelumnya adalah adanya perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi. Hal itu terlihat dari corak kehidupan sosial ekonomis yang sudah jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Munculnya alat serpi. Bila yang merupakan perkembangan dari alat serpi periode sebelumnya, serta munculnya kepercayaan dan kekuatan adiduniawi. Itu diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggi di India. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuan otaknya sudah sama dengan manusia modern sekarang adalah ras bertubuh agak gelap dan kecil. Fede yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Ras yang masuk dan dalam kelompok ini adalah bangsa Han di Kamboja, Miao-Thai di Yao-Chen di Tiongkok, serta Senoi di Semenanjung Malaya. Ada sih yang termasuk dalam ras itu dan keturunan yang masih ada sampai sekarang. Ras yang termasuk dalam keturunan itu ada suku bangsa Kubu atau suku anak dalam, Lubu atau orang Ulu, Talang Mamak, dan Toala di Sulawesi. Ada juga loh, faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak yang mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Terlepas dari hal tersebut, padahal populer mengatakan pada masa ini Nusantara dihuni kedua ras pendatang baru itu, yaitu jenis Homo sapiens yang sudah sama persis dengan manusia modern. Apa sih kemampuan manusia purba pada zaman itu? Kemampuan manusia purba pada zaman itu dapat membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang loh. Wah, keren banget.
Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah banyak. Selain tulang belulang, manusia dan alat-alatnya di dalam timbun kulit kerang dan siput yang membukit yang tempat itu ditemukan juga serpi bilah sederhana, alat-alat tulang, mata panah batu yang bersayap dan berpangkal konveks, serta hematit kapak, genggam, Sumatera, sejumlah alat batu yang di Indonesia dikenal dengan istilah Sumatralit. Oh gitu. Terus aku juga dengar loh ada yang namanya budaya Neolitik. Itu gimana sih? Kamu tahu nggak? Oh iya, habis itu aku dengar loh ada juga yang namanya budaya Neolitik. Itu kamu tahu nggak seputar budaya Neolitiknya? Oh, yang pertama itu ada apa ciri-ciri utama kehidupan manusia pada masa bercocok tanam di zaman Neolitik. Ciri-ciri utama kehidupan manusia pada masa bercocok tanam di zaman Neolitik meliputi pertanian dan peternakan, munculnya pemungkinan tetap, penggunaan alat dari batu yang diasah, dan penyimpanan makanan. Oh gitu. Terus ada yang lain nggak yang kamu ketahui selain ciri-cirinya? Ada perkembangan teknologi alat-alat pertanian pada masa Neolitik. Apa aja itu? Teknologi alat pertanian mengalami kemajuan signifikan pada masa Neolitik. Manusia mulai membuat alat dari batu yang diasah seperti cangkul, kapak, sabit yang mempermudah proses bercocok tanam dan meningkatkan hasil panen. Oh gitu. Terus kalian tahu nggak kenapa masa Neolitik disebut sebagai revolusi pertanian? Emang apa itu? Emang apa sih? Nah, jawabannya itu masa Neolitik disebut revolusi pertanian karena adanya perubahan besar dari pola hidup berburu dan ramu menjadi bercocok tanam dan beternak. Perubahan ini memungkinkan manusia untuk menciptakan surplus pangan dan membangun peradaban yang lebih maju. Oh gitu. Ada juga loh tanaman yang dibudidayakan manusia pada masa bercocok tanam di zaman Neolitik. Apa aja itu? Seperti gandum, balai, padi, jagung, dan kacang-kacangan. Oh, itu termasuk juga. Iya. Oh iya, itu cuma segitu aja atau ada yang lain? Kayaknya ada lagi deh, aku pernah dengar hasil-hasil budaya pada zaman Neolitik itu. Kayaknya ada yang kapak lonjong, kemudian alat-alat obsidian, mata panah, terus gerabah, terus alat pemukul dari kayu. Oh, terus ada lagi nggak sih? Apa sebenarnya? Kamu bilang apa? Kamu bilang perhiasan gitu kan? Kamu bilang. Setauku juga ada perhiasan tahu. Nah, iya, perhiasan itu juga termasuk hasil budaya pada zaman itu. Oh iya ya, soalnya aku waktu itu tuh pernah baca. Iya. Nah, mereka juga punya sistem kepercayaan loh. Jadi di sana itu ada animisme yang pertama. Animisme yang itu kayak segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, itu memiliki roh menurut kepercayaan mereka. Kemudian kemudian ada dinamisme. Nah, dinamisme itu mereka percaya bahwa benda-benda yang dimiliki manusia itu memiliki daya atau kekuatan gaib yang mampu memberikan manfaat untuk mereka, seperti itu. Oh. Ya, apalagi sih yang ada Budaya megalitik. Ciri khas dari budaya megalitik yaitu penggunaan alat-alat budaya yang terbuat dari dan berupa batu-batu besar. Menurut arkeologi berkebangsaan Australia, Robert von Hennigalten, pendukung kebudayaan megalitikum tidak lain adalah orang Proto Melayu yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Bentuk bangunannya itu ada menhir, punden berundak, bubur batu, dan arca batu. Oh gitu. Menhir adalah tugu batu tegak yang sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Sedangkan batu tegak itu merupakan media penghormatan sekaligus lambang bagi orang yang sudah meninggal. Punden berundak merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan
Sedangkan kubur batu ditemukan terletak membujur dari arah timur ke barat. Menurut konstruksinya, bentuk kubur batu yang tersebar di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kubur dolmen, kubur peti batu, kubur bilik. Nah, ada juga tahu kuburan yang tidak memiliki tutup, yaitu waruga yang terletak biasanya di Gilimanuk, Bali. Oh, jadi di Bali itu ada kayak semacam alat peninggalan manusia purba gitu ya? Iya, terus ada juga dolmen. Dolmen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolmen biasanya diletakkan di tempat yang dianggap keramat atau tempat pelaksanaan upacara yang berhubungan dengan pemujaan kepada roh leluhur loh. Jadi kita sudah membahas tentang budaya-budaya ya, seperti budaya Paleolitik, budaya Mesolitik, terus ada apa lagi ya? Budaya Neolitik dan Megalitik. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir nih, yaitu pada zaman logam. Nah, ada nggak sih zaman atau budaya yang lain? Ada nih, namanya itu zaman perundakian. Apa sih zaman perundakian itu? Zaman perundakian atau bisa kita sebut juga dengan zaman logam, di mana pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Orang-orang yang membuatnya itu bisa kita sebut dengan kaum undaki, golongan atau kaum yang terampil dalam pekerjaan tangan. Nah, ada nggak sih pendukung zaman itu tuh apa? Siapa aja? Ada. Mereka adalah gelombang kedua dari bangsa Melayu, Austronesia, dari ras Mongoloid yang tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi, atau lazim juga disebut Deoto Melayu atau Melayu Muda. Contoh suatu jenis usaha yang dilakukan. Nah, ada nggak sih contohnya? Ada. Nah, contoh suatu jenis usaha yang dilakukan seperti membuat alat dari logam, rumah kayu, gerabah, perhiasan, dan masih banyak lagi. Oh gitu. Terus juga ada manfaatnya loh. Apa aja? Manfaatnya. Nah, ada juga loh manfaatnya. Jadi, manfaat dengan adanya zaman logam itu, pembuatan gerabah mengalami kemajuan yang pesat, yakni tidak lagi menggunakan tangan tapi roda pemutar. Kemudian yang kedua, mengelola persawahan bertambah lebih baik dari sebelumnya. Oh, jadi pada zaman itu tuh mengalami peningkatannya ya? Ya, jadi peningkatan yang lumayan tinggi. Iya. Terus juga ada loh kepercayaannya pada saat itu, yaitu seperti kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap manusia serta upacara religius pada zaman ini semakin berkembang. Hasil budayanya berupa bangunan-bangunan besar yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Contohnya itu seperti menhir, batu berundak, kubur batu, seperti yang tadi aku jelaskan loh. Oh gitu. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya kita mempelajari sejarah, apalagi tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa prakarsa Indonesia, itu kita dapat mengetahui bahwasannya sebelum kita itu ada manusia purba yang hidup pada zamannya. Seperti itu, guys. Oke, guys. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun ada kesalahan yang salah. Dimaafkan ya, guys. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arigatou Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Bye bye.